Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mengunjungi tanah Pasundan, Jokowi bernyanyi bersama musisi jalanan di Pasar Kreatif di Jawa Barat. Tertangkap mencuri di sebuah rumah indekos, orang yang maling diserahkan warga Cimahi ke polisi. Tak terima hasil sistem zonasi sekolah di Kota Bogor, orang tua bawa sertifikat tanah hingga PBB sebagai bukti lokasi rumah dekat sekolah. Seorang pria tertangkap basah mencuri barang elektronik di indekos daerah Cimahi. Warga kemudian menyerahkannya ke polisi. Tertangkap basah mencuri barang elektronik di rumah kos, Aib Nurdin tak dapat berbuat banyak. Tak hanya ditangkap, Aib sempat disoraki sholawat Nabi oleh warga saat akan diserahkan ke polisi. Pelaku mencuri 3 unit laptop dan 2 unit ponsel dari rumah kos di kawasan Gang Ibu Gandira, Kecamatan Cibeber, Cimahi. Pencurian yang terjadi pada tanggal 10 Juli lalu itu dipergoki salah satu penghuni rumah kos. Pelaku keluar dari kamar yang seharusnya terkunci. Saat diteriaki maling, pelaku kabur bersama barang curian. Namun barang curiannya terjatuh dan ia kemudian ditangkap oleh warga. Keluar, saat di sini saya berdua sama teman saya. Pas banget di Jawa Teh kelihatan motor udah nyala. Pas banget ini saat kontakan itu udah buka dan nyampe sini baru ada keluar. Teman saya langsung lari ke sono, saya mah ngebagi motor di sini, baru saya kejar malingnya ke sono. Masuk ke sini sampai 3 kamar yang diambil. Apa aja? 3 laptop sama 2 HP. Oh, posisi berarti ya? Ya mungkin pas dilihat di sono mah banyak kunci yang duplikatnya yang Bawa kunci duplikatnya. langsung di Kejar sama warga itu. warga ada yang langsung bawa ke polsek. Berapa orang pelakunya? 1 orang. Pelaku menggunakan kunci duplikat untuk mengakses kamar rumah kos. Setelah didalami, pelaku merupakan spesialis pencurian barang di rumah atau di kamar yang ditinggal penghuninya. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Seorang penjual batagor ditangkap lantaran mencabuli anak perempuan di Indramayu. Tak hanya 1, korban pencabulan diduga lebih dari 10 orang. Rata-rata korbannya adalah pembeli dagangan batagornya. Penjual batagor ini kini sudah tak berkutik. Ia ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu lantaran mencabuli bocah perempuan. Perbuatan bejat pelaku terjadi saat korban membeli batagor miliknya. Pelaku memangku korban dan menggerayangi tubuh korban. Warga haur gelis sempat menahan pelaku di balai desa sebelum diserahkan ke Mapolres Indramayu. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah berulang kali berbuat cabul kepada korban. Perbuatan itu dilakukan tepat di samping gerobak saat berjualan di areal rumah korban. Bahkan pelaku mengaku mencabuli lebih dari 10 bocah dalam setahun terakhir. Rata-rata korbannya adalah pembeli batagor. Polisi menduga pelaku mengalami kelainan seksual yang tertarik kepada anak-anak perempuan. Tersangka ini memiliki ketertarikan begitu pada saat melihat anak perempuan. Ya, begitu melihat anak perempuan, tersangka ada ketertarikan dan ingin mencabuli. Sehingga akhirnya terjadilah tindak pidana pencabulan ini. Dan ada korban-korban lainnya. Ini yang sedang kita telusuri terkait identitas korban lainnya di luar dari korban S ini. Itu dilakukan di dekat gerobak jualannya atau gimana kemarin? Ya, di dekat gerobak jualannya. Jadi memang tersangka ini menjual dagangan, mie telur dan juga batagor secara keliling. Jadi rata-rata menurut keterangan dari si tersangka, korban dicabuli setelah membeli dagangannya. Polisi menyita 2 pakaian milik tersangka dan korban. Petugas masih mendalami kasus ini karena menduga korbannya lebih dari 10 anak. Kini pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu.
Seorang pria tewas dengan sejumlah luka bacok di Jalan Raya Parakan Muncang, Sumedang pada hari Selasa. Polisi menduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Raya Parakan Muncang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang. Korban bernama Irfan sempat dibawa ke Rumah Sakit Cicalengka, Bandung, tetapi nyawa korban tak tertolong. Ditemukan sejumlah luka bacok di tubuh dan kepala. Polisi memasang garis polisi dan mengolah tempat kejadian perkara yang terletak di depan kantor unit sebuah bank. Polisi menduga pria berusia 30 tahun ini jadi korban pengeroyokan. Yang diduga penganiayaan dengan cara melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku dalam lidik, proses lidik. Alhamdulillah, mudah-mudahan identitas pelaku sudah ada yang teridentifikasi, dan sekarang dalam proses lidik dan pengembangan. Ada korban luka bacok, ya, kurang lebih 9 bacokan, ya, 9 luka robek, ada di perut, kemudian di punggung, di kepala, di jidatnya, dan ada juga di bagian perut. Polisi mendalami kasus tewasnya Irfan serta mencari tahu motif pembacokan yang diduga dilakukan lebih dari 1 orang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kita ke informasi lainnya, 6 pengedar narkoba jenis sabu-sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang diringkus jajaran Sat Narkoba Polres Cianjur dalam kurun waktu 1 bulan. Salah satu tersangka adalah pemasok sabu-sabu kepada mahasiswi kedokteran, anak salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur. ATP pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang memasuk ke RS seorang mahasiswi kedokteran tertunduk saat digiring petugas Satuan Narkoba Polres Cianjur bersama 5 tersangka lainnya. Sebelumnya petugas Satuan Narkoba menangkap RS mahasiswi kedokteran yang tengah pesta sabu. Setelah melakukan pemeriksaan RS, petugas menangkap ATP pengedar sabu-sabu yang kerap memasok sabu-sabu kepada RS, anak salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur. Sedang RS mahasiswi kedokteran yang kecanduan sabu-sabu itu mendapatkan surat rekomendasi dari Polres Cianjur untuk proses pemulihan di panti rehabilitasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nah, dari hasil pengembangan tersebut, kemudian penyidik dalam hal ini Sat Narkoba Polres Cianjur melakukan upaya penyelidikan dan mendapatkan bahwa penyalur atau pengedar dari sabu-sabu yang dipakai oleh anak pejabat tersebut berasal dari tersangka ATP. Untuk itulah kemudian tersangka ATP ini kita kejar dan berhasil kita tangkap. Bahkan bukan hanya barang bukti berupa sabu-sabu, namun juga ada barang bukti berupa ganja dari kelompok atau jaringan tersangka ATP ini. Selain meringkus ATP, polisi juga menangkap 5 orang tersangka lainnya yang mengedarkan ganja dan obat-obatan terlarang selama bulan Juli. Dari ke-6 tersangka, petugas menyita paket sabu-sabu 16 gram lebih dan alat hisap, paket ganja 20 gram lebih, obat keras sejenis eksimer 5.000 butir, dan tramadol 3.500 butir. Untuk pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja dijerat dengan pasal 32 ayat 1 Junto 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.